Pada hari ini, tanggal 5 Agustus 2025, ICW resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyelenggaraan haji, terutama berkaitan dengan dua hal. Satu adalah layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji mengikuti proses dari Musdalifah, dari Mina dan Arafah, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Mengapa kami hari ini membawa sejumlah peralatan untuk memberikan gambaran perbedaan antara konsumsi haji yang diberikan kepada jamaah pada tahun 2025 lalu dengan yang sesuai dokumen, begitu. Terkait dengan adanya dugaan persoalan layanan masyair, kami mendapatkan, berdasarkan hasil investigasi kami, adanya dugaan pemilihan penyedia dua perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, satu individu. Yang sama? Yang sama. Namanya sama, alamatnya sama? Namanya sama, alamatnya sama. Jadi dua perusahaan tersebut dimiliki oleh orang yang sama dan alamat yang sama. Mengapa ini menjadi persoalan? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak diperbolehkan perusahaan memiliki, ketika ada suatu pasar itu tidak boleh dimonopoli oleh salah satu individu. Berdasarkan hasil penghitungan kami, individu tersebut yang memiliki dua perusahaan itu menguasai pasar sekitar 33% dari layanan umum yang total jemaah hajinya sekitar 203.000 orang. Itu dugaan pelanggaran pertama. Lalu kemudian dugaan pelanggaran kedua berkaitan dengan pengadaan catering. Dalam pengadaan catering kami menemukan paling tidak 3 persoalan. Persoalan pertama adalah berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, diketahui bahwa makanan yang diberikan atau konsumsi yang diberikan kepada jamaah haji itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 28 tahun 2019 terkait dengan angka kecukupan energi. Mengapa kami bisa bilang bahwa dari proses perencanaannya sudah bermasalah? Sebab dalam Permenkes tersebut, idealnya secara umum individu itu memerlukan atau membutuhkan kalori sekitar 2100. Tapi berdasarkan hasil penghitungan kami, rata-rata makanan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui penyedia kepada jemaah haji itu berkisar 1715 sampai 1765. Artinya apa? Artinya dari proses perencanaan, konsumsi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizi yang diberikan kepada jemaah haji. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah adanya dugaan pungutan yang dilakukan oleh salah satu terlapor pegawai negeri terhadap satu konsumsi yang dilakukan, yang diberikan oleh Kementerian Agama. Sebagai informasi teman-teman, pemberian konsumsi atau harga konsumsi yang dialokasikan oleh pemerintah itu totalnya 40 real. Atau sekitar kalau dikalkulasi 1 real itu sekitar 4.000, maka satu konsumsi pagi, siang, sore, siang, malam itu sekitar 200.000 rupiah. Pagi itu 10 real, siang itu 15 dan malam itu 15 real. Lalu kemudian dari setiap makanan itu terdapat dugaan pungutan sebesar 0,8 SAR atau 0,8 real. Sehingga berdasarkan hasil penghitungan kami, ketika adanya pungutan, dugaan pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka terlapor yang kami laporkan kepada KPK itu mendapatkan keuntungan sekitar 50 miliar rupiah. Itu dugaan yang kedua. Temuan yang ketiga terkait dengan pengurangan spesifikasi makanan yang diterima oleh jemaah haji. Kami nanti akan coba memperagakan fakta yang diterima makanannya oleh jemaah haji dan juga berdasarkan hasil penghitungan kami. Berdasarkan hasil penghitungan kami, ada dugaan pengurangan spesifikasi makanan itu sekitar 4 real. Yang mana kalau jika dikalkulasi ke rupiah,
maka potensi kerugian negara terhadap pengurangan spesifikasi konsumsi itu sekitar 255 miliar rupiah. Begitu. Ini yang menjadi persoalan seperti yang tadi Almas sampaikan di awal, telah terjadi sejumlah kasus korupsi yang dilakukan atau yang dialami oleh Kementerian Agama, tapi hingga saat ini itu prosesnya tidak ada perbaikan dan tidak ada evaluasi. Begitu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ini adalah fakta sejumlah konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji kita tahun 2025. Tanggal 24 Juli 2025, tim pengawas DPR itu juga menemukan bahwa adanya pengurangan spesifikasi kontrak atau spesifikasi konsumsi dari kontrak yang telah ditetapkan. Jika teman-teman lihat, ini makan pagi, ada nasi, ada terong, dan juga ada telur. Telurnya pun juga sangat minim begitu. Untuk nasi, di dalam dokumen itu 150 gram. Ya, di lampiran kontrak. Di lampiran kontrak 150 gram. Untuk lauk, yang mana di sini adalah telur, itu seharusnya 80 gram. Untuk sayur, ini terong, itu seharusnya 75 gram. Ketika kami melakukan uji gramasi sebelumnya, itu terlihat bahwa gambar ini itu tidak sesuai dengan kontrak yang ditetapkan antara Kementerian Agama dan juga penyedia. Oke, jadi teman-teman bisa dibandingkan antara fakta yang diterima oleh jemaah haji tahun 2025 lalu dengan uji gramasi yang kita sudah saksikan secara bersama. Boleh. Sebentar ya. Biar adil dan biar... Tadi kita udah ini ya, sesuai ya Bang ya. Tadi kerekam kan. Ini 150 gram. Ini 80 gram, ini 75 gram. Nah, ini kita bisa bandingkan. Dinaikin aja. Boleh. Jadi teman-teman bisa melihat perbandingannya. Ini adalah konsumsi yang diterima oleh jemaah haji tahun 2025. Begitu. Telurnya sangat minimalis, teman-teman. Terongnya pun juga sangat sedikit jika dibandingkan. Ini nasi 150 gram, ini telur 80 gram yang kita uji secara bersama, timbang secara bersama hari ini. Dan juga ini adalah terong 75 gram atau sayur 75 gram yang juga kita hitung saat ini begitu ya. Jadi dari hasil uji gramasi yang kami lakukan dan hasil analisis terhadap dokumen kontrak, kami melaporkan 3 orang di Kementerian Agama, 1 adalah penyelenggara negara, 2 lainnya adalah pegawai negeri. Dengan dugaan korupsi sekitar 255 miliar dan juga pungutan atau pemerasan oleh salah satu pegawai negeri sebesar 51 miliar rupiah. Dari sini harapannya KPK dapat menindaklanjuti seluruh informasi dan analisis yang kami sampaikan sehingga penyelenggaraan haji di tahun depan itu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan dokumen, seperti itu. Bukti ataupun juga dokumen yang disampaikan dalam Dumas hari ini, selain mungkin ini perbandingan antara yang realnya dan juga yang ditandatangani di kontrak, apa saja, Mas Wana? Ya, pertama kami mendapatkan sejumlah dokumen berkaitan dengan spesifikasi, kontrak, dan lain sebagainya, begitu yang menunjukkan bahwa memang benar ada pengurangan spesifikasi ketika dibandingkan dengan konsumsi yang didapatkan. Dokumen kontrak, lalu kemudian ada juga laporan dari tim WAS DPR tanggal 24 Juli 2025 yang salah satu informasinya adalah, atau salah satu temuannya adalah pengurangan spesifikasi konsumsi. Kalau soal tadi pungutannya yang menjadikan bukti atau dokumen yang dilampirkan? Ya, kami mendapatkan informasi bahwa ada pegawai negeri yang melakukan pungutan dengan meminta dapur atau penyedia untuk mengalokasikan 0,8 ya real yang kemudian jika tidak diberikan maka itu akan berimplikasi terhadap penyediaan konsumsi yang akan dilakukan oleh si catering tersebut begitu. Tidak dipilih gitu. Dan dialihkan ke penyedia yang lain. Ya.
Jadi tujuan ICW melaporkan ini sebetulnya sejalan dengan temuan tim UAS DPR ya. Tetapi kami ingin karena ini sudah berkali-kali dugaan atau bahkan bisa dibilang juga korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama, tidak berhenti di tim UAS DPR saja, tetapi juga ke ranah penegakan hukum karena ada dugaan kerugian negara dan ada keuntungan yang tidak seharusnya diterima oleh pegawai negeri yang kami adukan ke KPK. Ya. Spesifik penyelenggaraan haji 2025 ya? Ya, 2025. Tahun 2025. Iya. Di masa menteri yang sekarang. Benar, di masa menteri. Penyelenggara negara siapa Pak yang dilaporkan? Itu akan kami serahkan ke KPK agar nanti KPK dapat menindaklanjutinya. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang perlu ditelusuri oleh KPK di luar dari nama-nama yang kami adukan hari ini gitu. Karena yang nama-nama yang kami adukan hari ini itu memang nama-nama yang punya kewenangan atau peran ya di penyelenggaraan haji khususnya pelayanan umum dan pengadaan catering. Berapa nama Mbak Omas? Ada 3 orang. Ada 3 nama. Penyelenggara negara, kemudian ada 2 pegawai negeri di Kementerian Agama. Nah, menteri nanti biar KPK yang menelusuri. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang foto gantian. Oke. Ada lagi teman-teman. Terima kasih banyak. Lapor itu ada dikasih tanda penerimaannya ada nggak ya? Ada nomor handphone, mohon di-blur teman-teman ya. Nggak percaya ya. Ya.